Itu anjing. Latar belakang Konferensi Asia Afrika atau KA terjadi pada 18 sampai 24 April 1955 di Gedung Merdeka, Bandung, Indonesia. Diprakarsai oleh 5 negara yaitu Indonesia, Myanmar, Sri Lanka, India, dan Pakistan. Terus selanjutnya Konferensi Asia Afrika adalah peristiwa akhirnya gagasan senasib penanggungan antara negara-negara ketiga atau kawasan Asia Afrika yang bagaimana dampak dari Perang Dunia Kedua. Terus ketika Perang Dingin, negara-negara berkembang pasca kolonialisme ini menjadi negara yang diperebutkan ke berpihaknya. Negara-negara anggota KAA berupaya menghapus penjajahan bangsa Barat yang sangat mungkin terus pada Perang Dingin. Jadi selanjutnya ada sejarah KAA. Yang pertama yang muncul gagasan. Jadi muncul gagasan untuk mempersatukan negara-negara berkembang itu tuh awal mulai dari konferensi Kolombo yang diadain pada tahun 1954, di mana Perdana Menteri dari Ceylon yaitu Sir John Kotelawala itu mengundang Perdana Menteri dari Burma, Indonesia, Pakistan, dan India untuk melakukan pertemuan informal. Nah dari pertemuan informal ini itu tuh tercetus ide untuk konferensi Asia Afrika ini. Terus konferensi Asia Afrika ini kan diselenggarakannya pada tanggal 18 April tahun 1965 ya. Nah pada acaranya itu tuh dikumandangkan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Terus juga ada pidatonya itu diisi oleh Presiden Soekarno berjudul Let the New Asia and the New Africa to be Born. Nah isi pidatonya itu tuh tentang ngejelasin tentang meskipun kita berlatar belakang berbeda, namun kita tuh dipersatukan oleh pengalaman pahit kolonialisme. Dan dari pertemuan itu terciptalah rasa toleransi dan kekeluargaan yang menjadikan pertemuan ini tuh terselesaikan dengan beberapa isi. Isinya itu ada 6. Yang pertama, kerjasama ekonomi. Yang kedua, kerjasama kebudayaan. Yang ketiga, hak asasi manusia dan hak menentukan nasib sendiri. Yang keempat, masalah rakyat jajahan. Yang kelima, masalah-masalah lain. Dan yang terakhir, deklarasi tentang memajukan perdamaian dunia dan kerjasama internasional. Selanjutnya adalah tujuan KAA. Yang pertama adalah mempererat persatuan antara negara-negara di Asia dan di Afrika. Yang kedua, meninjau masalah hubungan sosial, ekonomi, dan budaya yang berada di wilayah Asia dan Afrika. Yang ketiga adalah menjalin kerukunan antara umat beragama yang berada di wilayah Asia dan Afrika. Dan yang keempat, memberikan peluang untuk mewujudkan perdamaian dan kerjasama dunia. Lima, mencanangkan gerakan politik untuk melawan kapitalisme asing. Dan yang keenam, melawan kolonialisme dan neokolonialisme Amerika Serikat, Uni Soviet, dan negara imperialis lain. Jadi selanjutnya ada Bandung. Di sini diartikan sebagai berusaha untuk memajukan perdamaian dan kerjasama dunia. Nah, jadi pidato ini ada 10. Yang pertama itu menghormati hak hak manusia dan PBB. Yang kedua menghormati kedaulatan dan keutuhan wilayah nasional. Yang ketiga persamaan hak antara bangsa besar dan bangsa kecil. Yang keempat juga interferensi dan campur tangan mengenai soal internasional negeri lain. Terus yang kelima itu menghormati hak setiap bangsa untuk mempertahankan dirinya baik secara individu maupun kolektif. Terus yang keenam itu nggak boleh adanya pertahanan bersama yang diabadikan pada kepentingan khusus salah satu negeri besar dan melarang diadakannya tekanan-tekanan terhadap negeri lain. Terus yang ketujuh itu melarang diadakannya agresi dan kekerasan terhadap kedaulatan wilayah atau kedaulatan politik suatu negeri. Terus yang kedelapan itu semua persoalan internasional itu diselesaikannya secara baik dan damai. Terus yang ke-9 itu memperbesar saling mengerti dan kerjasama. Yang ke-10 menghormati keadilan dan cita-cita nasional. Tentang konferensi
dari Libyan. Libyan diwakili oleh dari awal peserta konferensi. Yang pertama, Indonesia diwakilkan oleh Ali Sastro Widjojo sebagai Perdana Menteri, Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden, Mohyamin sebagai Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan, dan Roseno sebagai Menteri Perekonomian. Kedua, Myanmar diwakilkan oleh U sebagai Perdana Menteri. Yang ketiga, Sri Lanka diwakilkan oleh Sir John Otelwala sebagai Perdana Menteri. Dan keempat, India diwakilkan oleh Jawaharlal Nehru sebagai Perdana Menteri. Yang kelima, Pakistan diwakilkan oleh Muhammad Ali Bogra sebagai Perdana Menteri. Terus selanjutnya Afghanistan diwakilkan oleh Saddam Muhammad Daud Khan sebagai Perdana Menteri, dan Burma diwakilkan oleh UNO sebagai Perdana Menteri. Terus Kamboja diwakilkan oleh Norodom Sihanouk sebagai Raja. Ceylon diwakilkan oleh Sir John Otelwala sebagai Perdana Menteri. Ethiopia diwakilkan oleh Haile Selassie pertama sebagai Kaisar. Irak diwakilkan oleh Nuri As-Said sebagai Perdana Menteri. Ghana diwakilkan oleh Kwame Nkrumah sebagai Perdana Menteri. Iran diwakilkan oleh Muhammad Mossadegh sebagai Perdana Menteri. Terus Liberia diwakilkan oleh William V.S. Tubman sebagai Presiden. Terus Lebanon diwakilkan oleh Charles Malik sebagai Menteri Luar Negeri. Terus yang berikutnya adalah Lebanon diwakilkan oleh Charles Malik sebagai Menteri Luar Negeri. Terus Mesir diwakilkan oleh Kemal Abdel Nasser sebagai Presiden. Terus Nepal diwakilkan oleh Mohun Shamsher dan Bahadur Rana sebagai Perdana Menteri. Pakistan, Arab Saudi diwakilkan oleh Faisal bin Abdul Aziz sebagai Raja. Siam diwakilkan oleh Said Al-Tahrab sebagai Perdana Menteri. Terus Suriah diwakilkan oleh Sukri Al-Kuwatli sebagai Presiden. Dan terakhir adalah Vietnam Utara diwakilkan oleh Ho Chi Minh sebagai Presiden. Ada dampak langsungnya meningkatkan kesadaran dan solidaritas bangsa-bangsa Asia dan Afrika, memperkuat perjuangan bangsa-bangsa Asia dan Afrika untuk meraih kemerdekaan dan kedaulatan. Dan yang ketiga, mempercepat proses dekolonialisasi di Asia dan Afrika. Dan ada dampak tidak langsungnya, yaitu memperkuat kerjasama antar bangsa Asia dan Afrika, meningkatkan peran bangsa-bangsa Asia dan Afrika di dunia internasional. Dan yang ketiga, membantu menciptakan perdamaian dan stabilitas dunia.